Oke. Nah, algoritma BFS dan juga DFS. Kalau BFS ini itu singkatan dari Breadth First Research, research search, dan juga kalau DFS itu adalah Depth First Search, di mana dua algoritma ini biasanya digunakan untuk pohon pencarian atau tree traversal, dan juga ini merupakan dua metode dalam kategorinya blind search ya, jadi pencarian buta mungkin kalau disebutnya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Oke, siapa yang ingat traversal kemarin apa ya? Pertemuan kemarin, traversal. Oke, ada yang ingat traversal? Traversal itu apa ya? Bisa disebut pencarian atau penelusuran gitu ya dari pohon. Nah, jadi traversal lebih kurangnya dalam graf itu berarti kita mengunjungi simpul-simpul atau node-node yang ada dengan cara yang sistematik. Jadi kayak kemarin ada yang pre-order, ada in-order, ada post-order ya. Ada macam-macam caranya. Begitu juga dengan algoritma-algoritmanya mengambil dari post-order, in-order, sama pre-order. Nah, algoritma traversal dalam graf itu ada yang disebut dengan blind search, di mana blind search ini ada dua, yaitu BFS, yaitu apa ya, mungkin kalau diartikan ke Indonesianya pencarian secara melebar. Ada yang disebut DFS atau Depth First Search, itu artinya adalah pencarian secara mendalam. Nah, jadi kalau BFS dia melebar, kalau DFS itu mendalam. Oke. Nah, kita bahas dulu yang BFS-nya ya, atau Breadth First Search. Oke, sebentar. Oke, caranya. Nah, ini pencarian melebar BFS. Jadi traversalnya akan dimulai dari simpul atau node V pada suatu graf gitu ya. Jadi pada suatu simpul tertentu kita akan mulai. Atau mungkin kalau karena ini bicara tentang pohon, maka yang menjadi pusatnya kita sebut juga dengan akar. Ya. Nah, ini tahapannya adalah yang pertama, ini secara garis besar ya, konsep dari BFS ini adalah yang pertama mengunjungi simpul V, kemudian kita akan mengunjungi semua simpul yang bertetanggaan dengan simpul V terlebih dahulu. Nah, jadi ini adalah namanya melebar ya, jadi dia akan mengunjungi tetangga-tetangganya terlebih dahulu, baru nanti ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, kemudian kunjungi simpul yang belum dikunjungi dan juga bertetanggaan dengan simpul-simpul yang tadi sudah dikunjungi. Nah, demikian seterusnya, berulang terus. Apa namanya pengerjaannya. Jadi ya iteratif gini, makanya dua metode ini sesungguhnya dipakai pada komputasi juga, ya. Oke. Nah, BFS ini dapat digunakan jika tujuan agennya terarah dan juga bisa apabila agennya berpindah di area search space. Nah, mungkin kayak misalnya main catur gitu ya. Kan dia punya langkah-langkah dan masing-masingnya itu masing-masing bidak kan punya apa namanya, masing-masing agen dalam catur itu punya jalannya sendiri ya, kayak misalnya kuda harus seperti ini, ratu seperti ini, benteng seperti ini, dan mereka punya jalur masing-masingnya. Nah, jadi intinya BFS ataupun DFS ini biasanya digunakan untuk mencari rute terpendek ya. Oke.
Kemudian ini cuma contohnya aja. Sebentar, ada yang baru masuk. Oke. Nah, langkah detailnya itu kan tadi secara apa ya? Secara garis besar ya. Jadi kita mulai dari suatu simpul V, kemudian kita akan mengunjungi yang pertama adalah yang simpul-simpul yang bertetanggaan dengan simpul V gitu ya. Sudah habis baru nanti lanjut ke level selanjutnya. Mungkin akan lebih terlihat apabila kita bahas contoh soal, tapi terlebih dahulu saya jelaskan langkah detailnya. Nah, jadi yang pertama kita masukkan dulu simpul ujung ataupun kita kenalnya dengan akar ke dalam antrian atau list ya, bisa juga disebut list. Kemudian kita ambil simpul dari awal antrian lalu cek apakah simpul merupakan solusi. Solusi di sini adalah mungkin tujuan kita ya, maksudnya. Jadi apakah simpul yang kita lewatin sekarang itu sudah merupakan tujuan kita. Kalau belum, nah, kalau misalnya sudah merupakan solusi, maka pencarian selesai, kemudian kita kembalikan ke simpul yang awal. Tapi kalau misalnya belum, masih kita lanjut, kita cari atau kita inputkan seluruh simpul yang bertetanggaan dengan simpul tersebut. Begitu seterusnya ya. Nah, namun jika antrian kosong dan setiap simpul sudah dicek, pencarian selesai dan kembali ke solusi yang kita bisa bilang kalau solusinya tidak ditemukan. Nah, kita ulangi lagi langkah kedua, begitu terus semua seterusnya secara iteratif diulang-ulang lagi. Ini langkah detailnya. Mungkin kalau lebih kebayang mungkin kalau udah kebentuk dalam bentuk graf seperti ini, misalnya ini graf pohon ya, ada tree, graf berarah, kemudian apabila kita mau melakukan algoritma BFS, misalnya titik akarnya adalah S gitu ya, dan tujuan kita adalah ini misalnya ini K. Nah, kita mau ke K. Maka kalau secara BFS tadi kan melebar ya, kita mulai dari S. Kemudian S ini punya tetangga yang secara langsung atau mungkin bisa disebut dengan anaknya ya, yaitu A dan B. Maka habis dari S, A kita listnya, kemudian B. Nah, terus ada lagi nggak anaknya? Oh, nggak ada. Selanjutnya kita akan melanjut ke level selanjutnya. A ini punya anak nggak? Oh, ada, yaitu C sama D. C sama D. Nah, kemudian sudah habis anaknya A, kita lihat si B. Ada anaknya lagi nggak? Oh, ada G dan H. Kemudian setelah habis anaknya, kita lanjut ke level selanjutnya. Ada E, ada F, dan ada I. Nah, terus masih lanjut lagi, kenapa? Karena belum mencapai tujuan kita, yaitu K. Setelah I, level selanjutnya adalah K. Nah, lebih kurang kayak gitu. Kalau untuk metode BFS sebenarnya cukup gampang. Kenapa? Karena kita melistnya berdasarkan levelnya. Jadi mulai dari level yang terkecil hingga level yang terbesar. Dari level 0 yaitu S, kemudian level 1 itu ada A, B, kemudian level 2-nya ada C, D, G, H, kemudian level ketiganya ada E, F, I, kemudian yang terakhir adalah K. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Jadi kalau dilihat tanda panahnya tuh dari S ke sini, terus ke sini, masih saudaranya, terus ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, terus H nggak ada lagi tetangganya, berarti ke sini, E ke F, I, baru ke sini. Itu adalah metode BFS. Ada yang mau ditanya sampai sini? Atau cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Sip, oke. Kita membahas contoh yang lainnya lagi. Masih BFS. Nah, oke, ini 8 ya, ini 8 juga. Oke. Kalian lihat gambar A,
secara BFS, karena dia melebar ya, jadi mulai dari 1 sebagai akarnya, kemudian 1 ini punya anaknya 2, 3, kemudian level selanjutnya adalah 4, 5, 6, 7, dan terakhir adalah 8. Ini untuk yang gambar pertama. Ada yang mau ditanya gambar pertama? Aman? Oke, kita lanjut ke gambar yang kedua. Serupa, hanya saja ini 2 dan 3-nya ada garis ya, berarti ada apa namanya? Ada jalur ke sini. Nah, tapi karena BFS ini kita mengunjungi simpul-simpul yang bertetanggaan, jadi kita cukup melis simpul-simpulnya saja. 1, 2, 3, terus 4, 5, 6, 7, terus 8. Ini sama ya. Kemudian kalau yang untuk yang C, kita lihat pertama 1, terus 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7, kemudian 8, 9. Gitu. Jadi alurnya adalah jadi dia ke sini, ke sini, terus ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, gitu ya. Dia ini level 0, ini level 1-nya, ini level 2, ini pohon ya. Oke. Ada yang mau ditanya untuk contoh yang ini? Masih aman? Gampang, Bu? Alhamdulillah kalau gampang. Masih aman, Bu. Oke, kita lanjut. Oke, nah kalian yang diktein, saya yang nulisnya. Kalau misalnya ini ada sebuah pohon, kemudian kita diminta untuk mencari lambat sih. B. Sebentar ya, kenapa lambat ini? Oke, kita coba kerjain sama-sama. Oke, nah ini kalau misalnya kita kerjakan pakai, masih lambat ya, BFS. Apakah saya harus mematikan file-file apa nih? Sebentar ya, saya coba cucuk cabut dulu. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa lah. Oke, gimana nih jalurnya? Misalnya kita mau, masalah pertama kita mau mengunjungi semua simpulnya. Oke, jadi BFS-nya gimana? A, A, B, C, D. B, C, D, aduh, kenapa ini lambat seperti ini? Sama juga ya lambat. Oke, bagian A, B, sedih sekali. A, B, C, D. Nah, kalian bisa dicari-cari di tempat kalian lah ya, soalnya ini sayanya loading. Kemudian apalagi habis A, B, C, D, E, F. E, F. Kemudian G, H, I. iya betul.
Betul. Kemudian lanjut ke JKLM, KLM. Kemudian ada NOP ya. Kalian bisa baca huruf Sanskerta ini? Jelas ya. Coba saya stop share dulu. Yang di kelas kelihatan nggak nih? Kalau kejauhan itu yang di belakang maju aja nggak apa-apa. Sebentar, saya coba share screen lagi. Biar jelas nih. Oke. Masih juga ini ya, nggak responsif. Ya Allah. Ya udah, yang penting kalian paham ya, dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Itu ya. Nah, itu kan kalau misalnya diminta untuk mengunjungi semua simpul. Gimana kalau misalnya nih, tujuannya atau goals-nya itu adalah misalnya G menjadi tujuan kita. Maka berarti BFS kita ya sampai G aja ya. Berarti A, B, C, D, E, F, kemudian G. Kalau misalnya G-nya ada tujuan. Kenapa? Kan kalau yang pertama tadi kenapa disebutkan semua, karena memang dimintanya mengunjungi semua. Tapi kalau misalnya ada satu simpul atau beberapa simpul yang menjadi tujuan, maka kita bisa cek saat misalnya kita udah list tuh A, B, C, D, E, F, G. Nah, kan sebenarnya pas kita mau melis dari A ke B ke C, itu kita periksa apakah si A ini merupakan goals kita atau tujuan kita. Karena bukan, maka masih lanjut kita mencari tetangganya, yaitu ada B, C, dan juga D. Nah, kita cek dulu B, apakah B ini adalah tujuan kita. Nah, karena bukan, nah, maka masih lanjut lagi ke sampingnya, yaitu selain B ada C. C, apakah C merupakan tujuan? Bukan. Berarti lanjut cek yang D. D juga bukan. Berarti masih kita akan lanjut ke level selanjutnya. E, apakah tujuan kita? Bukan. Oh, berarti lanjut mencari simpul yang akan kita kunjungi setelah E, yaitu F. F cek lagi, apakah dia merupakan goals? Oh, ternyata bukan goals kita, maka lanjut mencari simpul yang akan kita kunjungi selanjutnya, yaitu G. Di G kita akan cek apakah G ini merupakan goals. Oh iya, G ini merupakan goals kita, maka stop di sini. Nah, tinggal kita runut lagi ke atas. Jalur kita mulai dari awal itu kita melewati apa aja sih hingga ke G. Nah, seperti itu. Apa namanya? Jadi tergantung masalahnya. Apabila ditentukan suatu simpul itu adalah tujuan, maka ya udah stopnya adalah di sana. Tapi kalau belum, ya berlanjut terus, diulang terus iterasinya, diulang terus algoritmanya sampai ketemu si solusinya atau tujuan kita. Sampai sini oke? Oke, Bu. Oke. Selanjutnya. Oke, nah itu tadi BFS, ingat ya, BFS, oh dia melebar. Melebar berarti dia melihatnya ke tetangga-tetangganya gitu ya, atau anaknya. Tetapi melihatnya selevel, ingat aja itu, dia menjelajahinya per level. Selesai satu level, naik ke level selanjutnya. Selesai level tersebut, naik lagi ke level selanjutnya lagi, gitu terus sampai nanti ketemu solusinya. Oke. Nah, berbeda lagi dengan metode atau algoritma depth first search atau biasa disingkat dengan DFS. Kalau DFS ini, nah ini dia konsepnya itu adalah pencarian yang mendalam. Nah,
Jadi DFS ini itu merupakan algoritma rekursif juga sama kayak BFS yang melakukan pencarian tapi secara mendalam pada semua simpul yang terus dilakukan untuk pencarian ke bawah selama memungkinkan ya. Jadi dia kalau kalau BFS tadi ke samping, tapi kalau DFS ini ke bawah atau ngeliat ke anak-anak cucunya gitu ya, gampangnya. Nah, proses pencarian untuk DFS ini akan dilakukan pada semua anaknya terlebih dahulu. Jadi sebelum dilakukan pencarian ke simpul-simpul yang selevel dengan dia. Nah, jadi akan dirunut ke anak-anaknya dulu, anak cucunya dulu. Kalau udah nggak ada, baru ke sampingnya yang selevel dengan dia. Nah, berbeda dengan BFS tentunya ya, tadi yang udah kita bahas. Nah, algoritma DFS ini melakukan perhitungan secara terurut dari urutan yang terakhir. Nanti kita praktek. Sebenarnya sama aja sih, lebih kurang yang ininya. Setelah menghabiskan semua kemungkinan hingga titik terakhir, barulah kita nanti flashback ke belakang sampai titik awal. Serupa juga dengan BFS. Kemudian pencarian dimulai dari simpul akar ke level yang lebih tinggi. Proses ini diulangi terus hingga menemukan solusi. Oke, nah ini bedanya tadi kalau misalnya kita mencari dengan DFS. Untuk gambar A, kalian bisa lihat ininya. Yang pertama, akar kita mulai dari 1. Selanjutnya yaitu satu ini punya anak yaitu 2 dan 3. Kita pilih dulu 2 yang pertama kita kunjungi. Kemudian 2 ini kita cek dia punya anak atau enggak. Oh, dia punya anak yaitu 4 dan 5. Oke, kita cek dulu 4. Nah, 4 ini punya anak apa enggak? Oh iya, dia punya anak yaitu 8. Maka kita list juga 8. Nah, sudah habis nih 8, ada anaknya lagi enggak? Oh, enggak. Berarti kita kembali ke yang selevel dengan 4. 4 ada yang selevel sama dia atau kita kenalnya dengan siblings-nya dia ya, saudara kandungnya ya. Oh iya ada 5, berarti kita list 5. Selanjutnya ada lagi nggak nih 5 anaknya? Oh 5 ternyata anaknya ya 8 juga sama tadi ya. Berarti kita melihat ke atasnya lagi. 2 ini ada yang selevel nggak sama dia? Yaitu 3. Berarti kita tulis 3. Oh sorry, 3 ada anaknya. Jadi yang kita list terlebih dahulu adalah 6. Kemudian 3, baru 7, baru 8 kan sudah tadi ya. Nah, ini mungkin kalau kalian ingat ini merupakan in order, post order atau pre-order, in order atau post order. Nah, ini sebenarnya dari rangkaian yang kemarin, dari traversal yang saya jelaskan yang kemarin. Kita cek yang contoh yang kedua, gambar yang kedua. Ini 1, terus kenapa di sini 2 sama 3? Karena kalau di sini kan gambar yang pertama 2 sama 3-nya nggak ada jalur ya. Nah, sedangkan kalau yang di gambar kedua ini ada jalurnya ke 3, maka habis dari 1, 2 ini punya jalur yaitu 3. Nah, 3 punya anak nggak? Kan bisa dikatakan bahwa 3 itu anak dari 2 ya. 3 ini masih punya anak nggak? Oh ada, yaitu 6. 6 punya anak. Ini kan graf ya. Bisa kita pecah dia menjadi seperti ini? Bisa. Jadi kita bisa kalian gambarkan satu itu punya anak yaitu 2. Kalau ada arahnya lebih, saya nggak bisa menuliskan secara ini karena pen saya kayaknya loadingnya nggak sesuai. Oke, nah ini kan grafnya terhubung ya. Kalian bisa bentuk pohonnya kan, kayak kemarin kita buat spanning tree. Nah, ini bisa kita apa namanya? Kita jabarkan seperti ini. Kalau kalian mau, tinggal di runut aja. Mana yang berhubungan sama mana? Misalnya 1. Oh, 1 ini anaknya ada 2. 2, simpul 2. Kemudian 2 ini
punya anak yaitu 3, 4, 5. Maka kita bisa list 3, 4, 5. Kalian kira-kira bisa kebayang yang saya tulis ini? Ini 2, misalnya ini 3, ini 4, ini 5. Terus 3 punya anak yaitu 6, 6 dan 7. Nah, 6 punya anak lagi ya. Kalian bisa list buat yang seperti gambar C dari si graf terhubung ini ya. Kalian bisa buat bentuknya kayak gini. Jadi nanti kalian bisa list sehingga diperoleh yang ini. Oke, kalau misalnya yang satunya lagi, yang C, 1 ke 2. 2 punya anak enggak? Oh iya punya anak, yaitu 5. 5 punya anak enggak? Ya, berarti ke anaknya dulu, baru ke 6 ya, 5 ke 8. 8 ada anak enggak? Oh enggak ada, berarti dia baru ke yang selevel dengan dia, yaitu 9. 9 punya anak enggak? Enggak ada. Oh berarti selevel sama dia enggak ada juga, berarti naik ke atasnya. 5 ada enggak selevel dengan dia? Ada 6, berarti list 6. Kemudian 6 ada lagi enggak yang selevel dengan dia? Tidak ada, berarti naik ke atas. Nah, gitu terusnya. Jadi pertama cek apakah dia punya anak atau tidak. Kalau enggak ada, cari yang selevel sama dia. Kalau enggak, naik ke atas. Cek kayak gitu terus berulang. Sehingga diperolehlah gambar DFS yang gambar C seperti ini. Untuk DFS ada yang mau ditanya? Intinya kalau DFS itu mengunjungi anaknya terlebih dahulu, sama kayak apa kemarin? In order, post order, atau pre-order? Serupa lah ya mereka, karena diambil dari sana penerapannya. Nah, jadi gampangnya kalau kalian ini punya suatu graf yang terhubung, kalian bisa pecah jadi kayak gini, mau langsung juga bisa, mau dipecah jadi kayak gini, jadi 1, oh kedua, 2 punya anak enggak? Kalau punya anak masih dilanjut lagi ke bawah, habis baru nanti ke yang saudara kandungnya atau siblings-nya. Bu, mau nanya Bu. Boleh. Kan tadi yang di gambar yang kecil itu kan yang di 9, yang pas di 9 itu kan nggak ada yang selevel dengan dia, makanya naik ke 6 kan. Naik ke 6, terus kan di 6 kan ada yang selevel dengan dia, kayak 7. Atau harus dia seanak kita dengan 2 Bu ya, baru bisa satu level baru ditulis. Oke, gambar yang C ya? Ya. Oh, dari 6 ini. Ya. Oke. Oh ya. Jadi kan jadi dari sini jadi kan habis sampai 9 kan nggak ada anak, berarti dia sudah bangun. Sebentar ya. Oke. Jadi dari 1, 2, 5, 8, 9, terus naik ke 6. Nah, 6 ini kan nggak ada anaknya ya sebenarnya ya. Maksudnya kalau siblings itu kan dia berasal dari satu orang tua. Nah, kalau si 7 memang selevel, tapi bukan siblings-nya dia. Ini saudara, sepupuan sama dia, ya kan? Kalau siblings itu kan, kecuali ini, 7-nya itu di anak nomor 2 juga, maka habis 6 itu 7. Tapi karena 7 itu di orang tuanya berbeda, nah maka naik dulu ke 3, baru ke 7, gitu. Jadi siblings-nya itu atau selevelnya tuh yang sama orang tuanya. Ibu, Yuk. berarti yang gambar A itu setelah 5 itu 3, 6, 7 berarti kan Bu?
1, 2, 4, 8, 5. 3, 6, 7. Oh iya, 5, 3, 6, 7. 2, Ada hitung. Oh iya benar. Iya benar-benar ini harusnya 1, 2, 3. 1, 2. Kok jadi ikut ada itu? 1, 2, 4, 8. Terus 5. Kemudian lanjut lagi ke 3. Harusnya ke 3 dulu ya. Terus 6 dan 7. 3, 6, 7. Oke. Nah, kita coba bahas contoh yang selanjutnya lagi deh, biar lebih clear ya. Nah, ini ada contoh yang kedua, yaitu BFS ini. Nah, sebenarnya biar gampang, kalian bisa buat kayak gini sih. Buat tabel. Jadi kolom pertama itu isinya adalah expand note, kemudian ada note list. Expand note itu apa? Yaitu expand note itu adalah simpul yang telah dikunjungi. Kemudian kalau note list itu adalah daftar simpul yang akan dikunjungi. Nah, mungkin kita ngacu ke sini aja ya. Itu tadi saya ambil dari contoh di buku. Mungkin agak membingungkan. Nah, jadi periksa apakah simpul tersebut merupakan goals kita. Nah, periksa apakah simpul memiliki keturunan atau kemungkinan lainnya. Jika iya, masukkan ke dalam note list. Kemudian jika kemungkinan simpul telah habis, barulah kembali ke simpul pertama. Nah, misalnya kita bahas ini ya. Nah, expand note sama note list-nya. Misalnya kita mau buat L ini, L ini sebagai misalnya tujuan kita. Ya Allah, mudah-mudahan. Kenapa ya? Ininya lama. Nah, note list kita. Maka kita akan mengunjungi mulai dari, kenapa ya saya susah banget ininya nulisnya? Haruskah saya keluar Zoom dulu terus baru gabung lagi? Nanti hostnya berpindah ya?